ini memang saya sudah siapkan waktu saya full day untuk Bapak Ibu. Baik, silahkan Pak Heri di share screen dulu Bapak untuk memastikan device Bapak tidak ada masalah. Oke, sudah tampil Pak. Nah, iya. Bisa di slideshow Pak Heri ya. Iya. Oke, baik. Bapak Ibu, waktu saya serahkan kepada Pak Heri. Silahkan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu sampaikan penampilan pertama yang mungkin gak gugup nih Bu, sebenarnya Bu. Tapi Suaranya pecah-pecah ya. Pecah-pecah ya Pak ya? Suaranya. Iya. Tahu. Oh, Iya. ini jelas Pak? Jelas Pak? Di sini jelas. Jelas ya. Pak Heri pakai ini ya, pakai headset ya. Oh ya Bu, pakai headset Bu. Biasanya tuh noise-nya akan hilang. Kak. Coba Bapak tidak usah pakai headset, langsung pakai ini aja, langsung ke. Oh ya. Biasanya mendengnya dari situ. Oke. Oke, mantap Bu. Oke, coba Pak Heri, kami disapa untuk memastikan audio Bapak bagus. Dicabut dulu yang di komputer itu Pak Eri, colokannya itu. Oke. Tes, coba tes. Yang di komputer dicabut colokan kabelnya itu, Pak Eri. Ya, sepertinya colokan headset Bapak masih nempel tuh di laptop. Sudah ya? Oh, sudah tercabut. Oke, berarti settingannya yang belum ya. Sebenarnya ada settingan audio di toolbar. Kalau Pak Heri klik kanan gambar sound ya yang ada di toolbar itu akan ada settingan. Atau coba dipakai lagi headsetnya Bapak. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Clear, very clear. Ayo semangat Pak Eri. Iya, mungkin mau didekatkan ininya Pak. Ya lanjut. Iya Bu. Ya sebelum mulai mungkin ya ini agak gugup Ibu Arnida ya. Biasa Pak, santai-santai, biasa kok. Ya tapi alhamdulillah dapat kesempatan yang pertama Bu, mungkin ada kelebihan tersendiri untuk saya nantinya. Iya, terima kasih Bu. Oke, mungkin bisa langsung dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bertemu kembali. Mungkin ini pertemuan pertama untuk kita karena kebetulan Bapak yang mengajar mata kuliah aplikasi komputer. Jadi nanti kita akan berlanjut mungkin di pertemuan selanjutnya. Ya. Pak Abdullah, sehat Pak Abdullah? Alhamdulillah Pak Heri. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Dan Pak Albertri sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Udah agak enakan Pak.
agak enak Kemarin ya. iya, kemarin banyak tugas, Pak. Satu Banyak week, tugas. Pak. Oh iya. Iya, Jadi stres Pak ya. iya, Pak. Ada tekanan sedikit Pak ya. Oke lah. Iya. Ya mungkin kita akan menjelaskan dulu bahwa sebelum kita masuk ke materi, Pak akan menjelaskan tentang ini kita kontrak perkuliahan kita terlebih dahulu. Ya, bentar, Pak buka kontrak perkuliahannya karena ini adalah pertemuan pertama ya. Jadi mungkin untuk kita bisa tahu apa saja yang akan kita lakukan di. Oke, jadi ini adalah kontrak perkuliahan yang akan kita pahami ya dan akan kita sepakati bersama baik Bapak maupun nanti Anda sebagai mahasiswa. Oke, ini Pak bacakan sepintas bahwa kontrak perkuliahan mata kuliah aplikasi komputer kodenya BIS 102 sebanyak 2 SKS. Dosen pengampunya nanti Bapak ya, Bapak Heri. Jadi, oke, selanjutnya adalah deskripsi perkuliahan. Jadi yang akan kita lakukan di perkuliahan ini adalah akan mengajarkan kepada kalian agar memiliki pemahaman yang kuat mengenai konsep sistem basis data dan memiliki kemampuan membangun sistem basis data. Nah, sebagai sebuah solusi dalam permasalahan sehari-hari, pembahasan mata kuliah ini ya nanti lengkap sini ya. Dari pertemuan pertama mulai dari konsep basis data, ya batasan aturan basis data, lalu nanti sampai pembuatan laporan proyek ya untuk sistem basis data. Lanjut ke tujuan instruksional. Nggak tahu aku. Tujuan institusionalnya setelah mengikuti mata kuliah ini, kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan ya, menganalisis ya kebutuhan basis data dan merancang ya, basis data apa yang akan kita rancang ya nanti kita jelaskan ya. Yang benar sesuai konsep basis data untuk aplikasi sistem informasi. Oke, selanjutnya metode-metode yang akan kita gunakan dalam kuliahan ya mungkin ceramah itu nanti tanya jawab, ada kuis nanti ya, diskusi kelompok. Kemudian nanti akan membuat laporan ya. Kalian akan membuat laporan dan melaksanakan presentasi laporan kalian. Ini daftar pustaka yang mungkin nanti Anda bisa gunakan untuk bahan bacaan Anda ya, ini pendukungnya. Oke, sekali lewat saja. Oke, kemudian masalah tugas. Nah, jadi tugas-tugas ada tugas mandiri nanti ya yang akan Pak nilai dan tugas kelompok ya. Apa saja tugas-tugasnya? Ada kuis ya, tanya jawab ini ya mungkin nanti di dalam perkuliahan ada nilai-nilai tersendiri ya. Dalam artian nilai-nilai partisipasi kalian ya, keaktifan kalian dalam kelas. Oke. Kemudian penyelesaian soal, nanti akan ada soal-soal yang Pak berikan dengan kalian di pertemuan-pertemuan selanjutnya, serta menyusun dan mempresentasikan makalah ya. Jadi nanti di pertemuan 2 minggu pertemuan terakhir itu akan ada namanya pembuatan makalah tentang sistem basis data, lalu nanti kalian presentasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lalu ada evaluasi ya. Jadi evaluasi akan kita laksanakan sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah UTS, ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester. Lalu nanti akan ada nilai akhir ya. Nilai akhir nanti akan Pak ambil jumlah kehadiran sebanyak 75%, tugas mandiri ya 20%, UTS-nya 30, UAS-nya 50. Oke. Selanjutnya penilaian ya. Nanti penilaiannya akan Pak ambil kriteria penilaiannya seperti ini ya. Berdasarkan skala 0 sampai 45. Nanti kalian dapat nilai E atau sangat kurang, sampai dengan 80 sampai 100 akan mendapatkan nilai A, sangat baik ya. Ya, jadi ada kriterianya, itu kriterianya bisa kalian pahami ya. Lalu tata tertib perkuliahan ya. Ini tata tertib perkuliahannya. Jadi mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti aktivitas perkuliahan jika
Jadi diingat ini ya. Jadi kalau seandainya 15 menit kalian tidak datang, ya, jadi tidak usah masuk sekalian seperti itu ya. Jadi jangan juga memakai sandal, sepatu terbuka atau sepatu sandal ya. Jadi usahakan pakai sepatu ya. Jadi karena kalian adalah seorang mahasiswa ya, jadi harus memakai sepatu seperti itu ya. Oke, memakai jaket, jeans sobek dan kaos oblong ya, tidak berkerah itu tidak diperkenankan. Lalu memainkan HP waktu perkuliahan, okay. Berpakaian melanggar ketentuan perkuliahan yang berlaku dalam kuliah di kampus. Lalu ini ada aktivitas perkuliahan kita juga ya, jika sakit ada keperluan usahakan pakai ini ya, surat dokter kalau Anda sakit ya. Kalau sakit pakai surat dokter, jangan pakai surat dukun ya. Enggak berlaku dengan Pak kalau pakai surat dukun. Jadi harus pakai surat dokter gitu ya, medis. Oke, selanjutnya mungkin nanti kalian bisa menemui bidang kemahasiswaan ya untuk buat surat izin. Oke, ya mungkin itu saja. Nanti ini akan Pak berikan dengan kalian, harus ditantangani Pak tanda tangan di sini, lalu nanti kalian tanda tangan di sini ya. Oke, itu saja sekedar kontrak perkuliahan kita. Kira-kira ada yang mau ditanyakan di kontrak perkuliahan ini? Kalau tidak, saya stop. Jelas Pak Heri. Jelas Pak Heri, aman Pak Heri. Ya, aman ya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Akan saya stop share. Oke, selanjutnya Pak akan memperlihatkan materi perkuliahan kita hari ini. Ya, oke, sebentar. Ya, oke. Jadi mata kuliah kita adalah mata kuliah aplikasi komputer. Kode mata kuliahnya BIS 102 sebanyak 2 SKS ya. Jadi Bapak yang akan mengampu mata kuliah. Oke. Pertemuan pertama ya. Selanjutnya adalah ya, ini ada sub CPM ya. Apa saja yang akan kita apa saja yang akan kalian dapatkan dalam perkuliahan aplikasi komputer ini ya. Yang pertama mampu menjelaskan konsep basis data, ya, tujuan pengembangan dan keuntungan basis data. Yang kedua mampu memberi contoh batasan Belum aturan. nampak Pak Heri itunya slide-nya. Izin Pak Heri. Ya. Belum pindah slide-nya Pak Heri. Oh, belum nampak ya? Belum nampak Pak Heri. Oke, sebentar. Slide-nya belum dikaji yang kedua Pak Heri, tadi baru slide halaman pertama. Tadi Oh, saya yang kedua. nampak ya. Oh iya. Cuma belum digeser ke slide kedua gitu. Ini jelas Pak? Ini malah tidak share sama sekali Pak Heri. Walah, ada apa ini? Tadi udah bagus. Oh. Di-share ulang Pak Heri. Oh, share ulang dulu Pak ya. Bentar. Jelas Pak? Kelihatan? Jelas Pak, jelas. Oke. Jelas Pak Heri. Iya. Ya, mohon maaf. Oke, Pak akan membacakan sedikit sepintas tentang capaian pembelajaran kita. Yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep basis data, tujuan pengembangan dan keuntungan basis data, lalu mampu memberi contoh batasan aturan basis data, arsitektur basis data. Yang ketiga mampu mengimplementasikan pemodelan data, model data entity relationship, model data semantik ya. Lalu yang keempat menggambarkan model data hierarchical, model data network, lalu model data relational. Yang kelima mampu membedakan SIM dan subskim basis data, aspek pengembangan basis data, mampu membuat rancangan basis data. Ya, jadi ini saja sekedar tujuan pembelajaran kita. Oke, ya sebelum ke konsep basis data, bahwa Pak mau tanya dulu ya, sebelum kita masuk ke pertemuan pertama ini, ya Pak tanya dulu bahwa seberapa penting basis data menurut kalian ya. Mungkin Pak Winarno ada? Lagi ke toilet Pak. Oh, lagi ke toilet ya. Oke lah. Pak, oke. Bentar.
Itu Pak Wiranto. Oh ya. Ya. Oke, Pak Abdullah. Pak Abdullah. Ya Pak Heri. Ya, sebelum kita memasuki materi kita tentang basis data, apakah kira-kira Bapak bisa mencontohkan sebuah basis data misalnya? Maaf Pak Heri, saya belum belajar tentang basis data Pak Heri. Jadi Oh, saya belum belum belajar. paham. Oke. Makasih Pak Heri. Iya, siap ya. Jadi basis data itu apalagi dalam keadaan sekarang itu sangat penting ya. Sekarang gini, Pak contohkan misalnya sebuah ATM. Oke. ATM. Tahu ATM? Tahu Pak Heri. Tahu, Pak. Tahu, Bapak. Iya, Pak. Iya, tempat kita memasukkan kartu gitu ya. Oke, masukkan kartu lalu kita mengambil sesuatu di sana ya. Jadi ATM sangat penting bagi kita sebagai bentuk ya, sebagai bentuk sebuah sistem basis data. Oke. Ya. Oke, di dalam sebuah ATM ya, di dalam sebuah ATM di sana akan ada tulisan-tulisan. Jadi seperti ini. Oke, sekarang Pak tanya. Kita memasukkan kartu ATM, oke? Masukkan kartu ATM, apa yang akan keluar di sana? Ya, uangnya Pak Heri. Menu, Pak. Uang. Iya. Nah, sebelum uang, oke, sebelum uang. Kita masukkan dulu kartu nih. Ya kan, kita masukkan kartu. Apa yang akan keluar di sana? Oh, Menu, Bapak. Menu. Menu, iya, pinter Pak Winarno ya. Terima kasih, Wah, Bapak. iya. Jadi kita akan memasukkan kartu lalu keluar menu ya, menu. Oke. Di antara menu-menu itu, misal nih ya kan, misal kita akan melakukan penarikan ya, Pak Winarno, oke. Kita akan Ya, melakukan Bapak. penarikan. Apa yang akan keluar model datanya di sana? Kalau kita tekan tombol penarikan, apa yang akan keluar? suruh masukkan jumlah duitnya Pak Heri. Jumlah uangnya, Pak. Oh, oke, jumlah uangnya ya. Iya, Pak. Oke, kita akan memasukkan penarikan jumlah uangnya. Oke, penarikan jumlah uang. Lalu jumlah uangnya di sana terbagi-bagi lagi. Ya, terbagi-bagi lagi tergantung dengan ATM-nya ya. Ada yang pecahan 50, oke. Ada yang pecahan 100, oke. Nah, kemudian ada model yang lainnya, oke. Misalnya kita tekan 50, dia akan keluar 50, ya. Misalnya 100, dia akan keluar 100, ya kan. Kalau 500, lalu ada perintahan lainnya, oke. Nah, setelah kita tekan misalnya 500, apa yang akan keluar? Apa yang akan keluar setelah kita keluar kita tekan 500? Keluar duit Pak Heri. Oh, oke, keluar duit ya. Keluar duit. Setelah keluar duit apa? Oke, Menu Pak. kembali, Pak. Menu kembali, oke. Siapa tadi yang jawab? Pak Albertis ya? Iya, Pak. Oke, menu kembali. Ya, bagus sekali, Albertis. Oke. Menu kembali kemana Pak Albertis? Menu utama biasanya, Pak. Ke menu utama. Oke. Apakah mau mengambil uang kembali, transaksi kembali? Oke, ya. Setelah itu, kalau misalnya seandainya kita mau keluar gimana? Kita akan tekan apa? Cancel, Pak. Cancel, oke ya. Oke. Jadi itu adalah contoh, oke. Itu adalah contoh sebuah basis data. Ya. Nah, sebuah basis data yang mencontohkan bahwa di sana ada sebuah sistem. Ya. Jadi ada sebuah sistem, misalnya tadi ya, kita masukkan kartu, ya. Ya, setelah kita masukkan kartu, dia tidak akan muncul kalimat-kalimat yang lain. Ya, sebelum misalnya setelah kita masukkan kartu, dia mau minta nomor PIN ya biasanya ya, nomor PIN, lalu kita menulisnya. Jadi tidak akan mungkin sebuah ATM itu kalau kita memasukkan nomor kartu langsung keluar uang. Ada nggak sebuah ATM setelah kita masukkan kartu akan keluar uang? Tak ada Pak Heri. Tidak ada, ya. Makanya
di sana dibuatlah sebuah basis data. Ya, urutan-urutannya seperti itu ya. Jadi masukkan kartu, kemudian minta nomor PIN, berapa yang akan kita ambil sampai nanti selesai. Oke, nah itu sebuah contoh basis data. Oke, selanjutnya akan Pak jelaskan dulu konsepnya. Iya, ini adalah konsep basis data. Oke, di konsep basis data ini, ya, di sini dijelaskan bahwa yang pertama adalah pengenalan basis data. Halamannya belum diganti Pak Eri, halaman ketiga digeser Pak Eri. Jelas Pak? Sudah Pak, perlu halamannya masih tetap halaman CPMK. Slide selanjutnya Pak, slide selanjutnya maksudnya. Ya, ini ya. Nah, mantap Pak. Oke. Oh ya. Sorry. Ya, selanjutnya adalah konsep basis data ya. Konsep basis data, lalu yang pertama adalah pengenalan basis data. Apa itu basis data? Jadi sebelum ke basis data, ada yang namanya data. Oke, di sini adalah data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ya, seperti contohnya tadi ya, sudah Pak jelaskan bahwa ATM itu sangat penting. Ya, sangat penting untuk mempermudah kegiatan atau kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena setiap harinya kita selalu memerlukan dan menggunakan data dalam merencanakan segala sesuatu, mempertimbangkan hal apapun, dan mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Contoh, kalian sebagai mahasiswa akan memerlukan data, antara lain nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, jadwal kuliah, serta data-data lainnya yang berkaitan dengan perkuliahan. Jadi ini sangat penting data, ya. Ya, nanti kalian bisa buka LMS ya. Di sana akan ada nilai tugasnya, ada nilai UTS-nya. Itu adalah sebuah data, ya, sebuah data. Oke. Selanjutnya adalah kebutuhan, ya. Oke. Ya, sekarang selanjutnya adalah bahwa yang pertama, ya, data itu kenapa sangat penting? Karena data adalah merupakan sebuah kebutuhan perusahaan, perusahaan atau organisasi. Penting. Lalu ada yang namanya basis data sebagai sebuah arsip. Nah, ini menarik nih. Basis data sebagai sebuah arsip. Ya. Bayangkan kalau zaman konvensional, kita harus mengumpulkan kertas-kertas, ya. Kertas-kertas ditumpuk-tumpuk, ya kan, disusun sedemikian rupa berdasarkan kode-kode yang kita sudah buat. Oke. Nah, tetapi membutuhkan banyak ruang. Ada yang namanya basis data. Oke. Basis data. Nah, inilah pentingnya basis data dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Apalagi zaman sekarang, ya. Tidak perlu lagi kita membawa kertas kemana-mana, walaupun itu tidak penting. Karena kita sudah memiliki basis data, misalnya data-data kita simpan di sebuah drive, bisa melalui email kita, drive kita, ataupun di komputer kita, ya kan. Yang terpenting, saran Bapak untuk data, kalau bisa jangan disimpan di satu tempat, oke? Nah, kalian simpan di berbagai tempat. Misalnya kalian simpan data kalian di komputer. Kalau seandainya tiba-tiba komputer Anda ngehack ataupun rusak, yang mau diupdate ulang, ya otomatis nanti datanya akan hilang. Ya, oke, memang kalau bisa kembali lagi, kalau nggak bisa kembali lagi, nah seperti itu ya. Jadi usahakan data kalian itu disimpan di berbagai tempat. Nah, salah satunya mungkin di Drive, ya. Di Drive atau di email kalian, itu buka saja email kalian, nanti akan ada muncul Drive, ya. Nanti akan Pak jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, lalu bahwa data itu sangat berdampak besar pada perkembangan ekonomi dan masyarakat. Contoh, nah, ini ada contoh lagi ya, basis data peminjaman pada perusahaan, ya. Peminjaman, nah, ini contoh ya. Nah, contoh di dalam sebuah perusahaan, misalnya kalian
Oke, kita ambil contoh misalnya kalau di kita di kampus, oke. Kalau ini kan di perusahaan nih, ya. Kita ambil contoh misalnya di kampus, basis data perpustakaan, oke. Basis data perpustakaan. Jadi bisa kita lihat buku apa yang akan kita ambil. Kita buka komputernya, ya. Mungkin di situ ada kode-kode, atau mungkin kita masukkan judul saja. Ya, kita masukkan judul, nanti akan keluar apa yang kita inginkan. Oke. Itu contohnya ya, buku apa yang akan kita ambil, seperti itu ya. Nanti kita bisa lihat basis datanya bagaimana. Ya, selanjutnya adalah konsep basis data. Ya, yang pertama ada definisi basis data. Ini saja. Kelihatan ya, Pak Ibu ya? Kelihatan Pak Eri. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Iya, ya seperti ini saja. Oke, yang selanjutnya adalah definisi basis data, atau dalam bahasa Inggris itu sering disebut database. Oke, database. Apa itu basis data? Oke, di sini ada pengertian basis data menurut Avanza tahun 2012. Menurut beliau adalah basis data terdiri dari dua kata. Ada basis dan data. Ya. Apa itu basis? Basis kurang lebih dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Itu basis. Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, siswa, pembeli, dan pelanggan. Oke. Lanjut barang, ya, hewan, peristiwa, konsep, keadaan dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk angka, huruf, simbol maupun teks, gambar, bunyi atau kombinasinya. Nah, ini penjelasan definisi basis data ya, atau database menurut Avanza 2012. Oke. Ya, selanjutnya adalah operasi. Oke. Operasi dasar basis data. Ya. Di dalam sebuah disk, kita dapat menempatkan beberapa basis data. Basis data sementara, ya, dalam sebuah basis data, kita dapat menempatkan satu atau lebih tabel. Nah, pada tabel ini sesungguhnya data disimpan dan ditempatkan. Ini disk ya, menempatkan sebuah basis data. Nah, setiap basis data umumnya dibuat untuk mewakili sebuah semesta data yang spesifik. Misalnya ada basis data pegawaian, ya. Ada basis data akademik. Nah, seperti kita nih ada basis data akademik, ya. Lalu ada basis data perpustakaan, gitu ya, dan sebagainya. Jadi sangat penting basis data. Tadi sudah dijelaskan menurut kita bahwa adalah basis data merupakan kumpulan. Ya, kumpulan. Nah, tadi contohnya kalau kita masih membawa kertas keliling-keliling, ya kan? Jadi kalau musim hujan apalagi ya, kertasnya bisa saja basah, rusak, gitu ya. Oke, sampai di sini. Sebelum kita melanjutkan ke slide berikutnya, ada yang mau ditanyakan, silakan. Sementara belum, Bapak. Sudah Belum sangat ya? jelas sekali. Sangat jelas ya, oke. Iya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan sistem basis data. Ya, bagian ketiga adalah sistem basis data. Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan tabel, ya, tabel-tabel data, ya, yang saling berhubungan, yang saling berhubungan dalam sebuah basis data ya di sebuah sistem komputer. Jadi dia nanti akan saling berhubungan atau relationship namanya. Ya.
relation di antara tabel-tabel data-data dan sekumpulan program yang biasa disebut dengan DBMS. DBMS adalah Database Management System. Sistem manajemen basis data. Yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel tersebut. Ya. Jadi ini pengertian sistem basis data. Oke. Ya. Nah, sekarang apa itu database management system, DBMS atau sistem manajemen basis data? DBMS adalah perangkat lunak. Ya, jadi DBMS ini adalah sebuah perangkat lunak yang memungkinkan pemakai untuk mendefinisikan, ya, mengelola dan mengontrol akses ke basis data. Nah, DBMS yang mengelola basis data relasional disebut dengan Relational DBMS atau RDBMS. Contoh, ya, perangkat lunak yang termasuk di dalam DBMS, Microsoft Access. Oke. Nah, sekarang Pak tanya, apakah kalian pernah menggunakan Microsoft Access? Oke, mungkin Pak tanya dulu nih. Pak Ismail? Iya. Apakah Bapak pernah membuka Microsoft Access selain Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint? Microsoft Access pernah buka tapi tidak paham. Oke, iya, iya. Karena setelah dibuka hanya apa bagan-bagan seperti itu ya? Iya, betul. Iya, oke. Oke, sekarang Bu Wika Dianita. Ya, Bapak. Apakah Ibu pernah membuka Microsoft Access? Pernah. Oh, Pernah. Access belum pernah, Pak. Iya, iya. Oke, satu lagi Pak tanya ya. Oke, Ibu Fitrina, apakah Ibu sudah pernah membuka Microsoft Access? Maaf, Bu? Udah pernah, Pak. Oh, udah pernah ya. Oke, apa yang keluar di sana? Input data. Udah lama sih, Pak, jadi saya lupa. Input data mungkin ya. Oh, iya, Nanti bakal jadi database gitu kan. Mana yang iya. akan dimunculkan, mana yang enggak gitu. Oke, ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi dari 3 mahasiswa yang Pak tanyai tadi ya, ada 2 orang yang tidak pernah sama sekali membuka Microsoft Access dan 1 orang bisa atau sudah pernah membuka Microsoft Access ya. Karena apa? Karena mungkin kita membuka perangkat ya atau aplikasi itu biasanya yang kita butuhkan saja. Contoh kalau kita mau ngetik, kita membuka Microsoft Word ya, dan itu sering sekali kita laksanakan, kita lakukan ya. Lalu Excel, oke, Excel untuk menghitung-hitung ya, untuk membuat mungkin ada kegiatan-kegiatan perkuliahan ya, mungkin ada kegiatan-kegiatan pertandingan yang membutuhkan rencana anggaran biaya mungkin ya, kalian melaksanakan proposal atau akan mengajukan proposal, kalian mungkin membuatnya di Microsoft Excel ya, untuk menghitung-hitung ya, menghitung uang dan lain-lain sebagainya ya. Dan di sana juga lebih dimudahkan dalam penggunaan tabel-tabel. Di situ juga ada rumus-rumus ya kan. Oke, selanjutnya PowerPoint. Nah, PowerPoint seperti ini ya, PowerPoint seperti ini contohnya. Nah, dari ketiga aplikasi yang dimiliki oleh Microsoft itu, Microsoft Office ya, biasanya memang kalian menggunakan 3 buah Office ini ya. Nah, jarang sekali yang membuka Microsoft Access. Nah, untuk membuat basis data ya, kita bisa menggunakan Microsoft Access. Tapi memang seperti apa yang dikatakan oleh saudara kita Albertus tadi, bahwa
karena belum buka karena tidak apa ya, tidak butuh dengan ini ya, karena belum dibutuhkan seperti itu ya. Tidak butuh tapi belum dibutuhkan, oke. Nah, kalau nanti kayak kita akan membuat basis data, nah kita akan belajar ya. Kita akan belajar, kita coba dulu dengan menggunakan Microsoft Access dulu ya. Baru nanti kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain ya. Tapi untuk mata kuliah Bapak nanti kita coba Microsoft Access saja ya, biar ada keseragaman ya. Karena ini adalah aplikasi bawaan dari Microsoft Office. Jadi mudah kita mendapatkan aplikasi ini. Nah, nanti di sana kita akan coba membuat sebuah data ya, membuat sebuah data, sebuah basis data yang saling berhubungan satu sama lainnya. Oke, misalnya nanti kita akan membuat data perpustakaan ya. Kita buat data pengunjungnya bagaimana ya. Data pengunjungnya bagaimana, yang minjam berapa ya kan, yang mengembalikan tepat waktu atau tidak. Semuanya kita bahas di sana nanti. Tergantung dengan apa yang akan kita buat ya, di sana, ya. Lalu selain Microsoft Access, ada juga yang namanya MS SQL, MS SQL Server. Ya. Ada juga yang namanya Oracle, MySQL dan lain-lain. Banyak ya, masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan dalam database management system ini. Ya. Oke. Iya, selanjutnya adalah komponen. Apa saja komponen sistem basis data tersebut? Komponen sistem basis data yang pertama adalah perangkat keras. Nah, ini yang kita butuhkan. Ada komponen sistem basis data itu adalah yang pertama adalah perangkat keras. Lalu ada sistem operasi, ya. Sistem operasi terdiri dari aplikasi-aplikasi ya, apa yang akan kita gunakan. Lalu aplikasi basis data. Lalu ada sistem aplikasi-aplikasinya, perangkat lunaknya apa ya. Lalu kita sebagai user atau pemakai. Lalu nanti aplikasi apa yang akan kita gunakan, bisa menggunakan Access, bisa menggunakan Oracle seperti yang tadi ya. Ya, selanjutnya adalah keuntungan. Untuk apa sih kita belajar atau membuat sebuah basis data untuk apa? Yang pertama adalah pengontrolan kerangkapan data. Pengontrolan kerangkapan data. Jadi mengontrol agar data kita tidak terangkap seperti itu ya. Nah, ini yang pertama keuntungannya bisa mengontrol kerangkapan data. Yang kedua adalah konsistensi data ya, konsistensi data. Lalu yang ketiga basis data, basis data ya, bagi data ini. Lebih banyak informasi ya, lebih banyak informasi dari jumlah data yang sama. Lalu ada sistem sharing. Jadi data ini bisa di-sharing ya, dengan teman-teman kalian, bisa di-sharing ya. Tentunya bisa di-sharing. Oke. Lalu yang kelima adalah peningkatan integritas. Peningkatan integritas data. Ya. Kemudian ada peningkatan keamanan. Jadi lebih aman ya dibanding kita secara konvensional membawa kertas-kertas seperti tadi ya, lebih aman. Ya. Kita hanya membutuhkan aplikasi saja gitu ya, basis data dan bisa kita akses di mana saja ya. Mungkin kita lagi di luar kota, kita bisa akses ya. Mungkin kita ada kegiatan kemahasiswaan di mana, bisa kita akses ya. Jadi tidak perlu dibawa kemana-mana. Misalnya kertas harus dibawa kemana-mana, nggak perlu sekarang. Ya. Zaman sudah canggih, manfaatkan teknologi yang kita punya. Okay. Selanjutnya penegakan standar layanan. Okay. Nah, ini adalah 7 keuntungan menggunakan basis data. Ini 7 keuntungannya, tentu saja selain ada keuntungan ada kekurangannya ya. Yang pertama adalah kompleksitas, yang kedua ukuran, lalu biaya di PMS. Nah, biasanya biayanya lebih mahal. Biayanya lebih mahal karena butuh tempat ruang penyimpanan yang lebih besar ya. Kalaupun nanti kurang ya harus beli lagi gitu ya. Jadi memang butuh biaya ya.
tapi lebih praktis gitu ya. Biaya perangkat keras tambahan ya, membutuhkan biaya-biaya, biaya konversi teknologi ya, biaya DBMS, biaya perangkat keras tambahan, biaya konversi teknologi, ya. Semuanya butuh biaya ya, dibanding cara konvensional. Lalu performa, ya. Performanya tentu saja agar basis data kita cepat ya dioperasikan, ya tidak lelet seperti itu ya. Performanya juga harus bagus. Nah, biasanya terkait dengan performa, ya biasanya biayanya juga lebih besar. Ya. Kemudian dampak kegagalan yang lebih besar. Ini kekurangan. Oke. Ya, mungkin itu saja. Ya, penjelasan dari Pak. Saja penjelasan dari Pak tentang konsep basis data dalam pertemuan hari ini. Oke. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Pak Heri, boleh tanya Pak Heri? Oke, Bapak Abdullah, silakan Pak. Biasanya yang menggunakan basis data ini perorangan atau hanya perusahaan Pak Heri? Oke. Ya, bagus sekali pertanyaannya, Pak Abdullah. Oke. Iya, yang menggunakan basis data ini bisa perorangan, bisa juga perusahaan, Pak. Ya, tetapi lebih banyak itu yang menggunakan perusahaan, ya. Perusahaan bisa, ya kita seperti kita nih, kampus ya, kampus juga ada, ya, ada juga basis datanya. Ya, semuanya kalau sekarang nih menggunakan basis data, ya. Baik itu tadi seperti misalnya perusahaan, misalnya bank tadi ya, yang Pak contoh kata tadi ada BRI, misalnya BNI dan lain-lain. Semuanya menggunakan basis data. Ya. Untuk apa? Untuk mempermudah, ya kan? Untuk mempermudah. Ya. Perusahaan bisa, ya. Kegiatan-kegiatan akademik bisa, ya. Itu ya mungkin Pak Abdullah. Makasih Pak Heri. Ya, makasih Pak Abdullah. Bagus sekali pertanyaannya ya. Eri Albert mau tanya Pak Eri. Oke, silakan Pak Albert. Pak, saya ini kan kerja Pak. Ya. Saya ini kan pernah menggunakan akses nih Pak, Ya. untuk pelaporan LKD BKD. Kan banyak menunya tuh Pak. Ya. Itu kalau kita yang buat sendiri kira-kira seperti apa Pak? Ada nggak step-stepnya untuk kami Pak yang bisa di-share? Atau bisa dicontohkan sebentar yang seperti kata Bapak tadi, pustaka. Jadi ada kita buat nih dasarnya, ada buat nama, buat apa. Mungkin lebih enak di situ kita buat absensi untuk teman-teman. Oke, benar ya. Bentar, Pak kasih contoh dulu ya. Pak stop share dulu di sini ya. Nanti Pak kasih contoh dulu, Pak buka dulu. Tunggu sebentar ya, Pak buka dulu filenya. Oke, ini Pak kasih contoh ya. Kasih contoh. Ya, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak? Oke, ya. Ini aplikasi Microsoft Excel ya. Jadi nanti kita akan membuat, nah ini contoh ya.
Ini contoh basis data sekolah kejuruan. Ya, sekolah kejuruan. Jadi di sini ada ID-nya berupa angka-angka. Lalu nanti kita akan membuat nama-nama di sini ya. Nah, yang akan kita buat itu ini. Ya. Nah, ini. Ya. Nanti yang akan kita buat di atas-atas ini. Ya. Sebelum mengisi ini kita buat dulu yang atas-atasnya. Kita buat. Lalu nanti bisa kita isi misalnya SMA berapa ini ya. Ini statusnya ya. Ini tergantung kita ya. Kita yang buat yang di atas-atas ini. Mau nama, alamat, email, nomor HP bisa kita tambahkan di sini. Ya. Oke, ini data tabelnya ya. Data tabelnya bisa diisi seperti itu. Ya. Ya. Ini query-nya ya. Ada query. Jadi terbagi-bagi lagi nanti ya. Ada tabel, ada query, ada form, ada report. Jadi ada 4 bagian nanti untuk membuat basis data yang utuh dan bagus ya. Ini salah satu contoh basis data sekolah kejuruan. Oke. Nah, mungkin Pak contohkan lagi yang lain. Ya, contohkan lagi yang lain. Misalnya ini adalah sebuah contoh basis data. Oke. Ini contoh ya. Ini akun pengguna. Ya, akun pengguna misalnya dalam sebuah bank. Misalnya di sini contohnya BRI. Ya, nama penggunanya siapa, di sini PIN-nya ya. Ini PIN. Oke. Di sini ada nama penggunanya ya. Jadi terlacak semua di sini ya. Basis datanya. Misalnya ya. Misalnya nih ya. Kalian seperti tadi ya, kalian misalnya masukkan PIN masukkan kartu ATM ya. Kartu ATM. Setelah kalian tekan password ternyata salah. Dan salahnya sebanyak 3 kali. Lupa. Ya, lupa. Nah, untuk mendapatkan kartu kita tadi, tidak serta-merta kita dapat mengambilnya kembali. Karena kalau sudah tertelan, ya susah kita ya. Intinya kita melapor ke Sarpa mungkin ya, lalu diteruskan ke bagian basis datanya. Jadi mereka bisa lihat basis data kita ya. Misalnya nama kita misalnya Yusuf Aditama. Ya, Yusuf Aditama bahwa PIN-nya adalah 112345. Jadi bisa terdeteksi di sini. Ya, ini khusus untuk di bank ya. Ya, mungkin dengan lengkap alamatnya di mana, tanggal lahirnya berapa, nomor rekeningnya berapa ya. Jadi terlacak semua di sini. Inilah sebuah yang namanya basis data. Ya. Kita lacak misalnya di sini ada Panca Kurniawan bahwa PIN-nya adalah 231197 misalnya kan. Nah, alamatnya ada, lengkap di sini. Tanggal lahirnya ada, nomor rekeningnya ada ya. Jadi kalau seandainya kita terblokir, bisa kita ambil kembali kartunya, lalu PIN-nya juga akan kita dapatkan kembali ya. Nah, harapannya nanti setelah digunakan PIN-nya langsung diganti seperti itu ya. Tapi basis datanya tetap ada di kantor atau perusahaan tersebut. Ya. Oke, mungkin itu Pak Albertis. Bagaimana Pak? Pak, terima kasih Pak. Iya. Ini contohnya ya. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membuat basis data seperti ini ya. Tapi di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Silakan kalau masih ada lagi yang mau ditanyakan. Jelas Pak Heri. Ya. Clear Pak Heri, clear. Clear ya. Oke, kalau clear Pak akan memberikan tugas ya. Berikan tugas kepada kalian. Mungkin Pak kasih waktu nanti silakan saja membuat tugas. Di sini konsep yang akan kita gunakan bentar. Oke, jadi silakan Pak beri waktu sekitar 15 menit untuk kalian membuat sebuah rangkuman.
rangkuman dari apa yang sudah Pak jelaskan tadi, ya. Buat sedikit rangkuman apa yang sudah Pak jelaskan, silakan dirangkum. Nanti Pak panggil, ya, Pak panggil namanya nanti silakan. Tidak harus sama dengan apa yang Pak jelaskan. Yang terpenting kalian mengerti konsepnya seperti apa. Jadi silakan saja nanti diparafrasekan kembali, ya, paraphrasing, ya, diparafrasekan kembali apa yang sudah Pak jelaskan tadi. Ya. Silakan gunakan saja bahasa kalian sendiri, ya. Udah siap Pak Heri tugasnya nih Pak Heri? Ya, Saya udah siap tugasnya Pak Heri. sudah siap ya. Silakan Pak Abdullah. Nanti dikumpul di mana Pak Heri? Ya, nanti dikumpulkan dengan ketua kelas ya. Oke, terima kasih Pak Heri. Ya, jadi silakan beri waktu nanti dirangkum penjelasannya, simpulannya, lalu nanti diparafrasekan, nanti dikumpulkan dengan Pak Winarno ya, ketua kelasnya Pak Winarno. Ya, jadi silakan saja nanti dikumpulkan. Ya Pak Abdullah ya, silakan Pak beri waktu dulu ya. Udah 15 menit Pak Heri. Oke, ya. Iya, selanjutnya nanti tugasnya dikumpulkan. Oke, silakan mungkin Pak Abdullah yang pertama, silakan dibacakan kesimpulannya apa dari penjelasan konsep yang sudah kita ceritakan tadi. Dari kesimpulannya yang saya tangkap Pak Heri, Ya, database itu sangat penting. Nah, itu penting ya. karena saya pakai ATM, itu aja Pak Heri. Jadi database penting dan juga sangat susah buatnya. Jadi programnya itu banyak Pak Heri. Iya. Mudah-mudahan Pak Heri nanti bisa ngajarin kami Pak sampai selesai kuliah nanti Pak semester ini Pak. Iya, kita buat Itu sama-sama kesimpulan saya Pak. ya. Oke, terima kasih Pak Abdullah. Lalu berikutnya silakan siapa yang mau jadi volunteer, silakan. Oke, mungkin Ibu Wika. Silakan Ibu Wika. Silakan parafrasekan saja Ibu Wika. Ya, dari penjelasan Bapak tadi, saya menangkap bahwa seperti yang disampaikan Pak Abdullah tadi, bahwa basis data itu adalah satu hal yang tidak lepas dari kehidupan kita, bahwa apapun itu pasti ada datanya dan kita akan membutuhkan data. Jadi sejauh ini yang saya terima atau yang saya tangkap dari materi yang Bapak jelaskan bahwa basis data itu sangat penting. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ya. Oke. Bagaimana Pak Indra? Menurut Pak Indra gimana? Iya. Kalau yang saya tadi tangkap dari penjelasan Bapak itu adalah basis data itu adalah transformasi penyimpanan dari manual ke software Pak. Jadi perubahan dari penyimpanan secara manual ke penyimpanan secara elektronik Pak. Iya. Mungkin seperti itu. Iya, bagus sekali. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi menyimpan secara manual ya. Sudah ada yang elektronik. Oke, bagus. Oke, selanjutnya Ibu Fitrina. Silakan Ibu. Iya Pak. Sama sih sama teman-teman yang lain. Sekarang hampir semua kehidupan kita akan dipenuhi oleh basis data di mana-mana. Hal terkecil pun gitu akan menggunakan basis data. Jadi kita akan tergantung secara elektronik baik terhadap aplikasi maupun terhadap perusahaan gitu. Seperti itu sih.
Oke, terima kasih Bu. Ya. 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 Pak Ismail. Ya Pak Eri. Ya. Masya Allah, basis data ini punya punya kelengkapan penting ya dalam untuk kelancaran kita untuk bertransaksi atau untuk administrasi. Jadi semua aspek kehidupannya itu memang sudah pakai atau berbasis data gitu. Jadi sangat-sangat penting untuk dipelajari terus ini Pak Eri. Terima kasih Pak Eri. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya Pak Albertis. Ya Pak. Oke Pak, menurut saya pembelajarannya tentang basis data ini mempermudah kegiatan kita sehari-hari Pak. Karena semua yang kita kegiatan kita di setiap hari itu dijadikan satu tempat Pak. Jadi kita nggak perlu lagi membawa banyak perlengkapan atau peralatan yang ada kita Pak. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya coba Pak mau dengar dari ketua kelas dulu, Pinano. Oh ya, baik Bapak. Terima kasih Pak dosen atas materinya. Kalau saya sih idem aja Pak dengan yang lain Pak. Oke. Iya, kesimpulannya idem saja ajalah. Karena saya kan sebagai ketua kelas ya Pak ya. Jadi ketua kelas itu berhak mengikuti saran teman-teman yang lain Pak. Gitu saja maksud saya Bapak. Ya, Bisa aja Pak Winarno nih. Siap, Iya, Pak. Iya. Jadi yang lain pun harus nurut dengan saya karena saya Iya. ketua kelas itu Pak ya. Benar sekali Bapak ya. Iya, terima kasih. Udah saya idem aja lah ya. Idem. Ya, jadi kesimpulannya idem ya Pak ya. Idem ya. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Oke, ya. Share dulu. Ya, jadi nanti akan ada tugas selanjutnya ya. Ada tugas, memberikan tugas untuk kalian untuk pertemuan selanjutnya. Jadi memberikan tugas diskusi kelompok ya tentang tujuan pengembangan basis data. Tujuan pengembangannya akan nanti Pak Winarno nanti dibagi kelompoknya ya. Ya baik Bapak, saya koordinir nanti Bapak. Nanti dikoordinir ya. Ya siap. Oke. Ya mungkin itu saja Ibu Bapak penjelasan dari saya untuk hari ini. Ya, itu saja. Lebih dan kurangnya apa? Maaf ya. Kalau ada nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, Pak Heri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dosen atas materinya. Mantap Pak Eri. Ya, maaf Ibu, mungkin selesai Bu untuk saya presentasinya. Ya, langsung ke pengamat 1, Bapak. Halo Pak Albentri, silakan. Pak, ini lagi ngisi apanya Pak? Lagi ngisi lembar observasi keterampilannya. Ya, bisa juga langsung disampaikan secara lisan saja dulu Pak. Langsung aja Pak, jujur aja Pak. Jujur aja Pak, iya Pak. Jangan ragu-ragu Pak. Iya Pak, kita jujur aja Pak. Iya jujur aja Pak. Semuanya Ya. itu secara keseluruhan baik Pak, karena pembukaannya ada, penyampaian materinya jelas, dan ada tanya jawabnya secara 2 arah. Untuk penutupan, Pak Heri Fitriadi udah memastikan bahwa mahasiswa tahu apa yang akan ditulis ataupun yang akan dikerjakan. Begitu Bapak Ibu. Ayo Pak Winarno. Baik,
Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Untuk Pak Heri, luar biasa Bapak. Saya melihat semua tahapan penyampaian materi mulai dari pembukaan seperti pemberian apersepsi dan sebagainya, kemudian ada evaluasi, ada reinforcement juga, ada penguatan juga. Saya kira sudah perfect Pak, luar biasa. Mungkin karena pengalaman Pak Heri yang sudah malang melintang di dunia pengajaran, mungkin saya tidak meragukan kompetensi dari Pak Heri. Saya nggak ada tambahan Bapak Ibu, saya rasa sudah sangat baik sekali, sudah sangat experience sekali beliau dalam menyampaikan materi, terutama materi yang menjadi bahan ajar beliau, saya kira sudah luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Winano. Ya, sama-sama Bapak. Baik, terima kasih Pak Albertus dan Pak Winarno. Saya menambahkan sedikit saja, dan ini bukan buat Pak Heri saja, Bapak Ibu ya, tapi untuk kita semua. Dan sebenarnya ini bukan hal baru, jadi kita hanya merefresh lagi bahwa membuka dan menutup pembelajaran itu sebenarnya tujuan utamanya adalah mempersiapkan mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran, terutama persiapan mental mahasiswa itu sendiri. Kemudian menciptakan suasana komunikatif. Jadi biasanya kalau kita membuka, ada dosen yang langsung menyampaikan pertanyaan-pertanyaan menantang, misalnya menghubungkan hari ini apa yang viral tentang hubungannya dengan materi kita hari ini. Nah, itu juga biasa mereka lakukan, atau langsung menayangkan video atau gambar yang membuat mahasiswa fokus. Katakanlah Pak Heri menayangkan gambar, menayangkan video. Mahasiswa itu yang tadinya cerita, Pak Heri ya biasanya nih, itu langsung melihatnya ke situ. Nah, sebenarnya itu kesiapan mental yang kita ingin bangun. Apa yang kita mulai, ya tanpa Pak Heri harus, apalagi kalau baru tiba nih di dalam kelas, biasanya kita masih menyiapkan diri juga, masih ngos-ngosan mungkin, baru berpindah dari kegiatan yang satu, kita sendiri belum move on benar gitu ya. Banyak dosen yang langsung menampilkan gambar, menampilkan video, biasanya malah dibantu oleh mahasiswa untuk presentasinya, dan mahasiswa melihat itu. Pada saat sudah melihat itu, berarti sudah ada bahan ini. Bisa kita menanyakan, apa yang saudara ingin sampaikan berkaitan dengan gambar tadi? Apa yang saudara ingin ceritakan berkaitan dengan video tadi? Kalau saya menyatakan ini, yang sedang viral nih hari ini tentang apa misalnya kan? Apa yang saudara ingin kemukakan dan seterusnya. Itu sebenarnya lebih untuk membuat fokus. Kemudian tadi ya, memfokuskan perhatian, membangkitkan minat mahasiswa, menimbulkan motivasi tentunya, kemudian memberikan acuan, menjelaskan tujuan juga itu masuk untuk membuka pelajaran atau membuka perkuliahan, mengaitkan, saya sebutnya tadi dengan apersepsi, ya, mengaitkan pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya atau mungkin pengalaman mahasiswa sebelumnya, kemudian keterampilan menutup. Nah, tadi bagus sekali nih, Pak Heri sudah menutup dengan memperkuat kembali apa materi-materi sebelumnya, ya. Bahkan Pak Heri mampu membuat Pak Ismail yang tadinya mungkin tidak siap, tapi Pak Ismail tuh responnya bagus ya, santai sambil ketawa. Kalau mahasiswa kita sih biasanya nggak gitu ya Pak Ismail ya, kita lebih kaget gitu loh. Ya, tapi karena Pak Heri menyampaikannya tidak horor gitu, tidak sambil marah, jadi Pak Ismail juga responnya ya. Iya, jadi Pak Ismail juga responnya asik-asik saja. Karena kadang kita butuh itu loh Pak Her. Saya katakan bahwa guru itu adalah seniman, dosen itu adalah seniman. Semua peran itu memang sebaiknya mampu kita perankan dengan porsi yang tepat tentunya. Tadi saya sebut kata horor karena memang ada sesuatu yang kadang membuat kita harus sedikit tegas, ya. Mungkin yang tadi banyak senyum, kita ini lebih serius, ya. Misalnya Pak Heri langsung menanyakan bahwa, melihat bahwa tadi perkuliahannya kayaknya banyak deh yang tidak terlalu. Bapak langsung mengatakan sebelum kita mengakhiri mungkin masih ada pertanyaan, dan pada saat salah seorang mahasiswa bertanya, Bapak karena tidak mau melihat yang lainnya sekedar disuapi saja,
Mungkin Pak Heri mengatakan saya tidak akan menjawab pertanyaan saudara. Saya ingin di antara saudara jawab pertanyaan itu dengan baik. Nah, dengan sedikit tegas, Bapak katakan itu, tadi saya katakan sedikit horor. Katakanlah tadi Pak Heri mengatakan saya ingin mendengar suara seseorang yang dari tadi saya tidak pernah dengar. Saudara Ismail, silahkan. Nah, itu pasti Pak Ismail langsung sedikit tegang nih. Oh, ini saya diperhatikan rupanya dari tadi. Dan kita kadang butuh waktu seperti itu. Tapi karena Pak Heri tadi menyampaikannya dengan santai, artinya gini Bapak Ibu. Stimulus, respon. Gitu kan? Stimulus, respon. Respon mahasiswa itu sangat ditentukan oleh stimulus yang kita berikan. Pak Heri bisa membuat Pak Ismail memberi respon dengan baik tanpa membuat beliau merasa tidak nyaman. Ya, karena Pak Heri memberikan stimulus yang nyaman. Tapi kalau saya katakan tadi, Pak Heri sedikit tegas bahwa saya tidak akan menjawab pertanyaan dari Saudara Wika, saya ingin saudara yang ada di kelas ini yang menjawab. Terus Pak Heri jeda sebentar. Itu tegang loh suasana hari gitu ya kan. Saya tidak ingin menjawab, saudara